Kehilangan rumah 1 miliar. Kehilangan rumah 1 miliar. Kehilangan rumah 1 miliar. Betul. Sedih, mau bunuh diri, kemudian harus ngapain? Anda harus tahu sendiri, kakak saya umur 11-12, cewek loh ya, itu udah nyebrang Selat Madura. Hah? Serius? Kalau usia 22, tiba-tiba didapat warisan hutang 5M gimana? Anak sekarang nggak bunuh diri aja udah untung. Nggak ada ceritanya saya usia 25 naik Ferrari, itu nggak ada. Mana ada, bayar hutang aja ceritanya. Jadi guys, tadi 15 menit udah nunggu sebuah gedung perkantoran. Saya mau ketemu dengan ada orang yang banyak followernya, YouTuber terkenal yang biasa berbicara soal bisnis, soal usaha, soal ekonomi. Saya nggak tahu kenapa saya diajak ngobrol sama beliau ya, tetapi yang jelas saat ini eranya kolaborasi, kita harus belajar dari orang lain. Jadi ya inilah dia, saya di sebuah gedung, lantai 29, mau ketemu, susah minta ampun, tapi pasti pembicaraannya akan menarik. Oke, ikuti dia guys. Waduh, Chandra Putra, luar biasa. waduh, Apa kabar? Bicara Sabang Nim ini, waduh. Ini idola saya masa kecil. Halo. Apa kabar? Iya. Apa kabar? Wah, ini lihat badannya masih keren. Ini lagi di prepare ya sama tim ya. Oke, Kan oke. jam 4 ya soalnya ya. Ya nggak apa-apa, santai Ayo, aja, ngobrol. gitu. Sini. Santai aja. Di ruangan aja, karena diajak ke ruangan. Oke. Ayo. Lagi bikin podcast atau YouTube ini? Ini YouTube. Ini YouTube. YouTube ya. YouTube. Ini juga YouTuber hebat, Oke, hebat ini luar. Success Before 30. Success before 30, kalau Iya. saya success after 50. Jadi ada yang beda tuh ya, ada yang beda ya. Kang Dede ini ngomong-ngomong idola saya masa kecil. Karena saya paling suka tendangan Idan Dwi Yurigi. Oh, waduh. Hafal, Hafal. Eden Yurigi, luar biasa. Oke, kita lepas masker dulu. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Hours later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kita udah ketemu nih. Jadi tadi saya bilang, kita buka dulu, kita Buka dulu maskernya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa saya akan ketemu dengan orang. Saya tadi diajak podcast dengan salah seorang tokoh YouTuber terkenal yang banyak di-follow sama orang-orang, terutama yang mau bisnis. Iya, Ya, betul. dan sekarang saya diberi kesempatan untuk duduk di sebuah ruangan. Ini ruangan temannya beliau sebetulnya. Karena beliau orang Surabaya, yaitu Chandra Putra Nagara. Waduh, terima kasih. Terima kasih Kang Dede, Oke. diundang ke channelnya, makasih banyak. Terima kasih. Jadi Ya. kita manggilnya Mas Chandra aja ya? Iya, Mas Chandra ya. Mas Benar Chandra, iya Mas Chandra, betul. Oke, tadi saya udah podcast sama beliau. Kita seru, kayaknya tadi asik juga ya kita ngobrol. Ya? Asik bener. Kita ngobrolin mulai dari soal karir, kemudian soal soal perjalanan hidup sampai soal percintaan. Terus saya tanya, nanti kita mau ngomongin apa nih? Beliau memberikan saya 2 hal. Wes. Janji. Jadi Mas Chandra ini mungkin buat kawan-kawan yang memang belum tahu channelnya Mas Chandra, yaitu Success Before 30. Success Before 30. Seperti yang saya pakai ini. Sobat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, Anda sekarang punya gaji UMR nih. Kalau Anda punya gaji UMR,
saya beritahu, Anda itu sebenarnya bisa mencicil sesuatu. Anda mau cicil motor bisa, cicil mobil bisa, bahkan cicil rumah itu bisa. Success Before 30 ini adalah yaitu bagaimana sukses sebelum usia 30. Benar. Saya pelajari sedikit cerita Mbak Chandra. Betul. Bagaimana dulu sebagai seorang anak muda ya yang kemudian tiba-tiba orang tua terkena hutang 500 juta. Betul, betul, betul. Lalu sampai akhirnya harus meminjam sampai berapa? 1 miliar ya? Kehilangan rumah 1 miliar. Kehilangan rumah 1 miliar. Kehilangan rumah 1 miliar. Betul. Sedih, mau bunuh diri, kemudian harus ngapain? Akhirnya berdagang. Yes. Dan ketika sudah berdagang, kemudian gagal. Mau berdagang, mau bagaimana caranya? Apa iya saya harus kemana-mana ketemu teman, harus dagang. Tapi akhirnya beliau menemukan yang disebut, ternyata kalian bisa sukses sebelum usia 30 tahun. Iya, benar. Nah, jadi nanti silakan aja ikutin channelnya Putra Chandra Negara. Yes. Kita hari ini nggak bicarain sukses. Tapi ada 2 hal yang beliau janji kepada saya. Betul. Yaitu yang pertama, beliau cinta bela diri. Wis, sama kayak Kang Dede. Jadi sekarang Mbak Chandra ini masih bela diri ya? Masih aktif di Taekwondo. Jadi sebetulnya bukan sebagai pengurus, bukan sebagai pelatih, tapi ya karena cinta aja, saya anggap olahraga aja. Oke. Jadi dulu waktu muda pernah ikut? Jadi ceritanya saya kecelakaan juga ikut Taekwondo. Sama kayak Kang Dede. Jadi kan setelah Anda nonton di channel kami, kan sekarang Anda lihat kelanjutannya tuh di channelnya Kang Dede. Jadi sebetulnya keluarga saya ini adalah keluarga olahragawan. Bapak, ibu, ayah, ibu, papa, mama itu adalah seorang atlet basket. Klub CLS Surabaya ceritanya. Terkenal itu? Sangat terkenal. Yes. Jadi dari kecil, papa itu paling disiplin, nganter kita itu olahraga. Jadi apalagi kakak saya ini kan atlet timnas renang. Jadi kalau bangun jam 4 pagi, udah langsung latihan renang sampai jam 6. Sebelum sekolah loh. Sebelum sekolah? Sebelum sekolah. Setiap hari? Setiap hari. Oh my God. Dan Anda harus tahu sendiri, kakak saya umur 11-12, cewek loh ya, itu udah nyebrang Selat Madura. Hah? Serius? Saya nyebrang Selat Madura. Ini nyebrang Selat Madura itu pakai mobil? Enggak, berenang. Berenang? Berenang, beneran. Usia 12 tahun? Usia 12 tahun, cewek loh. Sampai pialanya segede ini, dan itu tingginya segede pialanya, karena itu renang di laut lepas, selat kan, Surabaya sama Madura. Ada jembatan Suramadu itu sepanjang jalan itu renang dia. Jadi sebagai seorang atlet, kita memang terbiasa ditempa keras sejak masa kecil. Itu memang coachnya hebat. Tapi saya mentok cuman sampai kejuaraan nasional renang. Oh, sempat jadi perenang juga? Sempat. Saya kan sempat keliling juga itu. Selat Madura saya enggak, itu kakak saya. Tapi sempat saya berenang di Istora lah, sempat berenang di. Jadi itu usia 12 di eranya Wisnu Wardana, Felix Sutanto. Wisnu memang dia perenang. Nah, tapi akhirnya mungkin kayaknya di renang basicnya udah dapet, tapi kan namanya kita cowok ya, jadi suka olahraga bela diri gitu. Jadi kalau lihat Bruce Lee, kemudian juga seneng lihat, Donnie Yen zaman dulu kan. Jadi kalau dulu sebelum Ip Man itu Donnie Yen main Fist of Fury, tapi keren banget ini tendangannya bisa kayak gini-gini ya. Nah, tapi waktu SMP saya udah pernah cerita di channelnya yang lain. Saya ini kan korban bullying. Saya kan jengkel dipukul, digebukin. Akhirnya saya merasa, waduh, kok saya ini cowok tapi nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa berenang. Nggak taunya pulang, teman kakak saya itu atlet taekwondo. Namanya Sabam Pujiatitan. Nah, rupanya Kang Dede tahu juga. Dan dia bilang, kamu cowok tapi nggak bisa bela diri. Nih, gua ajarin taekwondo. Jadi saya kesempatan ini, Kang Dede, saya thank you sama Sabam Puji ya. Saya udah tulis di buku saya juga. Nanti buku saya kasih Kang Dede. Boleh. Saya hutang ya, buku nanti ya saya kasih. Dan akhirnya, saya di situ saya belajar sesuatu yang namanya, kalau di renang saya belajar mental, di taekwondo ini saya belajar tentang jiwa patriotisme, jiwa kesatria. Jadi saya kan paling takut berantem nih, nggak bisanya berenang. Saya ditendang saya takut sakit, tapi lihat orang di film kok keren banget gitu ya. Wah, jadi akhirnya saya mulai belajar nih, tendang sana, aduh saya sakit dong, sakit kan, apalagi kena tendang sakit, sparring. Tapi pada suatu ketika saya dapat satu pelajaran berharga sama senior saya. Waktu itu dia sabuk biru strip, dia ngomong gini, kamu cowok bukan? Digituin.
Ya cowok lah. Kalau cowok itu nggak usah takut ditendang. Belajarlah dari orang Jepang, api aja dijalani. Nah kamu cuman kena tendang aja takut. Itu seperti saya kayak ditampar saya merasa. Akhirnya saya belajar yang namanya keberanian. Keberanian. Nah disitulah mungkin mental saya belum tertempa. Di taekwondo ini saya dapat. Nah jiwa inilah yang saya dapatkan dari jiwa taekwondo. Apalagi taekwondo itu kan punya 5 filosofi ya, seorang perseverance ya. Itu 5 filosofi yang hebat juga sudah pernah saya ulas, dan kita juga ada janji-janji taekwondo. Itu menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Betul. Itu yang kelima. Saya pikir nama saya Chandra Putra Negara. Malu dong nama-nama gua. Saya ini namanya keren. Orang tua kasih nama-nama, doa kan? Doa. Iya kan? Okay. Nah akhirnya saya mulai SMA itu saya mulai berani. Sejak saya sabuk hijau, saya sparring udah nggak takut. Bahkan orang yang ngolok saya pertama kali dalam sepanjang hidupnya, dia nggak bisa ditendang, kena perutnya aja susah, saya bisa nendang kepalanya. Wah, itu benar-benar sebuah my achievement. Achievement yang hebat. Wow, sejak itu saya bangun, saya tertempa. Nah, tapi karena akhirnya saya menjadi seorang atlet sampai ke tingkat provinsi. Oh, sempat jadi atlet di provinsi? Sempat. Oh gitu? Jawa Timur. Mewakili Jawa Timur ya? Iya. Wah, luar biasa. Sempat di Kejurda sampai akhirnya saya dapat medali emas. Juara 1, dipanggil nasional. Nah, era saya itu atletnya kurang. Atletnya kurang. Jadi kayaknya butuh, saya mau dipanggil ke Jakarta. Tapi keadaan ekonomi keluarga nggak memungkinkan. Kenapa? Ya, ibu tertipu sama partner usahanya waktu itu. Nah, akhirnya tahun 2000 itu waktu saya usia 23 tahun, itulah puncak-puncaknya keadaan ekonomi keluarga susah. Saya harus memilih. Jadi 3 pilihan saya. Pertama, saya harus kuliah udah semester 9. Saya hampir S1. Saya lanjut kuliah, tinggal skripsi doang. Apakah saya harus lanjut? Yang kedua, ibu ditipu partner. Dan yang ketiga, atlet. Jadi saya harus milih yang mana. Nah, waktu itu kegalauan. Saya harus pilih selesaikan hutang orang tua dulu. Wah, itu sangat ini sekali, itu sangat bijak. Karena orang tua penting. Penting kan ya? Penting. Dan orang tuanya bukannya hutangnya lunas, tapi beliau sampai sakit, sampai meninggal, stres. Nah, itu yang kepedihan yang paling mendalam. Makanya di buku saya yang pertama, Badai Pasti Berlalu, itu saya tulis itu betul. Betul. Karena almarhum ibu saya yang sangat mensupport saya, tapi akhirnya beliau harus meninggal. Nah, disitulah akhirnya saya memutuskan, saya ditelepon sama Pengda Jawa Timur waktu itu ya. Sekarang kan mungkin Pemprov kali ya. Pengda telepon, Chandra Putra Negara atlet, ya Anda dipanggil ke nasional untuk ikut seleknas, jadi wajib ikut. Saya mohon maaf saya nggak bisa. Saya serahkan ke juara 2-nya aja. Akhirnya beliau yang ikut Nas. Jadi saya bilang karena saya harus bekerja. Loh ini serius? Ya mohon maaf saya nggak bisa memenuhi. Nah itulah akhir. Umur berapa waktu itu? Masih 22 tahun. 22 tahun. 23 lah. Ini cerita banyak mirip juga sama saya. Iya. Banyak mirip ya. Tapi poinnya begini, bahwa saat ini Mas Chandra ini menggunakan filosofi bela diri untuk kemudian terjun di dalam bisnis, di dalam kehidupan, melatih anak-anak muda. Nah, pertanyaan saya, dari semua filosofi yang ada di dalam bela diri, yang tetap dipakai itu yang mana? Yaitu jiwa kesatrianya. Jadi kita integritas. Ya, integritas. Jadi bisnis pun harus jujur. Kalau kita nggak dipercaya supplier, kita nggak dipercaya customer, gimana bisnis bisa langgeng? Itu prinsip. Nah, banyak orang bisnis dengan cara tidak jujur dia bisa berhasil. Bagi saya sesaat. Karyawan berapa sekarang? Total hampir ada ratusan lah. 300-400-an lah. Masuknya di bidang retail atau di bidang consumer goods? Consumer goods, dan kita ada skincare, ada health food. Itu company yang pertama. Saya masih ada 6 company yang lain. Luar biasa, guys. Jadi beliau ini, ya Mas Chandra ini mengatakan bahwa dalam proses kehidupannya jatuh bangun, tetapi komitmen kita harus terus finish apa yang kita start. Nah, jadi kalau tadi di dalam tulisan kaosnya, sukses for 30,
Saya jadi bertanya-tanya, artinya apa? Sukses before 30, dan kenapa harus 30? Coba, gimana? Jadi sebenarnya sukses before 30 ini adalah pencapaian saya. Pencapaian. Waktu saya terpuruk di usia 22-23, itu kan hutang orang tua 500 juta tuh. Itu tahun 97, Kang Dede. Wih, udah gede tuh. Loh iya, kalau diduitkan zaman sekarang kali 10. Iya, US dollar masih 1.800, betul, 1.900. betul. Nah, kalau usia 22, tiba-tiba didapat warisan hutang 5M gimana? Oke. Anak sekarang nggak bunuh diri aja udah untung. Iya. 5M duit sekarang gede loh. Iya, nah, jadi tapi saya bisa lunasi semua hutang orang tua dalam waktu 3,5 tahun. Jadi usia 25 hutangnya lunas. Sendiri atau bersama dengan kakak dan Sendiri. yang lain? Sendiri. Sendiri. Apa yang dilakukan? Ya yang saya lakukan ya saya membayar hutangnya dengan cara berbisnis lah. Bisnis. Dari keuntungan saya berhutang, dari keuntungan saya berhutang. Jadi nggak ada ceritanya saya usia 25 naik Ferrari, itu nggak ada. Nggak ada. Mana ada, bayar hutang aja ceritanya. Nah, apa yang membuat kemudian dalam kurun waktu hanya sekitar 8 tahun bisa menyelesaikan hutang tersebut? Nah, 3,5 tahun saya lunasi 25, dan 26 saya membeli rumah yang pertama. Luar biasa. 26 ya? Iya, karena rumah dijual kan, saya beli balik. Oh, rumah yang sama? Rumah yang sama. Karena itu kan rumah orang tua dan Iya, membesarkan kita masa oke. kecil. Iya, Saya iya. pikir sangat tidak pantas ya kita dibesarkan di rumah itu, tapi akhirnya kalau kita tidak bisa menyenangkan hati orang tua. Karena bagi prinsipnya orang tua saya, rumah itu kan rumah pertamanya. Jadi itu, ya saya anggap ini, saya nggak bisa berbakti apalagi sama orang tua, menyenangkan hati beliau lah. Dan Iya, beliau iya. sangat ingin rumah itu dimiliki kembali. Ayah. Saya beli, ayah. Ayah masih ada. Ayah masih ada. Jadi saya beli kembali rumah luar itu biasa. untuk saya persembahkan sama ayah, dan saya renovasi, saya perbaiki menjadi salah satu rumah yang paling mewah di kawasan ini saat ini. Wih, luar biasa. Jadi ingat tuh guys ya, Heeh. orang tua itu tetap harus nomor satu. Nomor satu, pasti. Apapun, sesukses apapun, kalau kita nggak merhatiin orang tua, jangan harap kita bisa sukses terus. Nah, itu pintu rezekinya dari situ. Pintu rupanya. rezeki. Iya. I believe that. Nah, I believe that. Itu sangat luar biasa. Nah, lagi nih, sukses itu seperti apa sih? Apa sih yang disebut sukses? Karena ada yang mengatakan sukses itu kalau punya Ferrari. Sukses itu kalau punya subscriber puluhan juta. Ya. Apa yang disebut dengan Nah, sukses? jadi success before 30, akhirnya 4 tahun kemudian, I achieve my first billion US dollar. Sorry, my first million US dollar, not billion. Million US dollar. US dollar. Jadi 1 juta US dollar. Oh, Kalau diduitkan sekarang ya 14M sampai 15M. luar biasa. Itu usia 30. Usia 30. Dari terpuruk ya, minus. Nah, jadi Itu dagang atau apa? bisnis dong. Bisnis. Oke. Murni dari bisnis. Jadi akhirnya saya menyimpulkan, mentor saya berkata, sukses itu ada 8. Kaya secara harta itu cuma satu aspek. Oke. Ada 7 aspek yang lain. Oke. Nah, buat apa kaya tapi nggak sehat? Betul. Nah, ini kena nih. Jadi kalau Kang Dede sekarang usia 54 tahun dan masih tegap, sukses dong. Amin. 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 Itu luar biasa. Dan nomor 2 harus sehat. Nah, nomor 3, sukses itu kalau keluarganya bahagia. Betul. Nah, Betul. saya lihat Kang Dede, makanya tadi saya ulas masalah keluarga. Oh, Bahwa apa, duit banyak, rumah mewah, Ferrari ada, tapi cerai mulu. Gitu. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, dan anaknya, bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana-mana. Aduh, artinya, ya kita buat apa sih hidup seperti gitu. Betul. Kita berjuang demi keluarga. Keempat. Nah, sukses itu artinya kamu punya kehidupan sosial yang baik. Kehidupan sosial baik. Ya, buat apa sukses tapi kesepian? Duit banyak tapi sendiri, ke mana musuh, ke sana musuh, ke sana musuh. Kalau saya mau hari ini ke Indomaret, disapa sama pelayan, Pak Chandra, terima kasih, videonya menginspirasi saya. Aduh, itu rasanya kepuasan yang tak ternilai. Betul, ya, betul. bukan, oh ini si bajingan. Gue kaya, kemana-mana pakai security, tapi gue merasa insecure. Why not? Are you a fail people? Menurut saya, kamu nggak sukses gitu loh. Sukses. Sukses yang kelima, ya kita harus punya waktu rekreasi. Ah. Nah, ini penting. Me time. Me time. Ya, ini penting loh. Karena berapa banyak orang, tapi ya, sorry, gila kerja, gila ini, sampai nggak punya waktu rekreasi dan me time. Jadi entah me time itu boleh apapun lah. Mungkin yang terpenting, Anda punya waktu untuk cooling down, punya waktu untuk traveling, punya waktu untuk me time, mereset kembali perjuangan kita bersama keluarga,
bersama orang-orang tua yang kita tercinta, ada waktu, bukan cuma setahun sekali waktu bulan puasa atau lebaran, tapi kita harus meluangkan waktu. Nah, itu menurut saya sukses. Ya, jadi bisa memanage our own time. Penting ya. Kira-kira begitu. Kurang lebih kayak gitu. Tidak diperbudak oleh jadwal. Yes. Benar nggak? Benar. Ya, okay. Ya, jadi kita berhak lah. Kita bebas waktu, kita mau ngapain untuk sesuatu yang berkualitas itu kita termasuk sukses. Karena berapa banyak, sorry to say, pengusaha sukses atau apa, dia sampai waktu untuk jenguk ayahnya aja nggak ada. Ya, waktu dia traveling ke Singapura pernah, tapi check up di Mount E Hospital. Berobat, bukan untuk traveling. Is that success gitu loh? Menurut saya gitu loh. Yang keenam, harus punya kehidupan spiritual. Bukan, karena spiritual itu ada kata spirit dan ritual. Banyak orang cuman ahli dalam religi dan ritual, tapi nggak ada spiritnya. Jadi saya mengejar kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual yang baik itu bukan cuma religi, bukan cuma ritual. Kalau ritual mah semua orang bisa. Suruh baca kitab suci, ngapalan bisa. Dipraktekannya bisa nggak? Terus dampaknya pada kehidupan spiritualnya bisa nggak? Kamu apal, ngerti agama gini-gini, tapi bawaannya bete melulu. Kemudian maki-maki orang melulu. Ini menurut saya, kamu spiritualnya nol. Tapi yang jelas, jadi begini. Mas Chandra ini sebetulnya sudut pandangnya banyak kemiripan dengan saya. Saya menggunakan filosofi bela diri untuk life, untuk hidup. Dan yang tadi 7 tadi, saya mungkin menjalankan ya. Yang satu yang belum. Punya uang banyak. Merendah ini Kang Dede ini. Yang itu ya belum. Iya. Tetapi itu adalah proses. Iya. Artinya kategori. Jadi ini karena banyak yang bertanya kepada saya begini, oke lah Kang Dede, itu kalau banyak konten-konten tuh isinya yang investasinya 1 miliar 500 juta. Kami ini bantuan dari pemerintah UKM cuma dapat 2,5 juta. Mau bikin apa 2,5 juta? Pertanyaan, nah ini buat Mas Chandra. Orang bisa nggak sih sukses hanya dengan UKM? Bisa. Saya banyak murid-murid saya nggak punya modal, tapi hari ini sebelum usia 30 dia udah punya aset total 1 miliar. Wih, loh, saya kembangkan murid-murid gitu? saya. Loh, makanya ini menginspirasi orang. Tuh, dengerin guys. Namanya komunitas Yes, Young Entrepreneur Squad. Itu yang saya bangun. Dan mereka berangkat dari anak seorang TKI, TKW, orang yang punya keterbatasan. Tapi yang penting modal utama bagi saya bukan duit, tapi modal utama adalah keberanian, kemauan, dan ilmu yang kita berikan. Kalau Anda bisa, sampah pun jadi duit lah. Luar biasa. Intinya jadi, begitu. Guys, sekali lagi ya, saya ngundang orang itu hanya orang-orang yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Soal bisa jadi atau tidak, itu ibaratnya kalau kita dalam taekwondo adalah sparring. Nggak akan ada orang bisa paham, ngertinya terpukul atau dipukul, kalau nggak pernah sparring. Pasti. Dan jangan takut untuk sparring. Jadi kalau kalian yang pengen usaha, pengen terjun politik, pengen terjun jadi apa saja, terjun. Jangan cuma ngomong doang. Berani ya. Iya kan? Nah, ini terakhir. Ini yang terakhir ya. Nah, yang 6 aspek tadi sudah ya. Yang 7 ya harus punya karir lah. Nah, itu sukses lah. Kalau sukses ya punya karir gimana? Karir apa saja? Karir apapun. Mau di politik boleh, mau di bisnis boleh, mau di pemerintahan boleh, mau Anda sebagai eksekutif boleh. Intinya harus punya karir yang baik. Ya, kita nggak munafik lah. Ya, memang hidup uang nggak dibawa mati, tapi nggak punya uang setengah mati rasanya. Betul ya? Itu sukses juga lah. Kita baru bicara money-nya gitu loh. Nah, tadi sehat sudah, kaya sudah. Nah, yang terakhir, you must have a happy life. Happy life. Nah, itu bagi saya sukses. Buat apa Anda sukses, kaya raya, duit banyak, naik Ferrari, tapi menggerutu terus, mengeluh terus, tiap hari prasangka buruk terus. Ya, saya kira you nggak sukses. That's it. Menurut saya. Oke, guys, teman-teman, sahabat semua, Kang Dede. Jadi Mr. Parlemen ini sekarang nanti ke depan kita akan bikin podcast. Saya akan bikin podcast khusus. Saya akan mengundang tokoh-tokoh hebat seperti kayak Mas Chandra ini, memberikan tips, memberikan review, memberikan sudut pandang yang mungkin nanti akan bermanfaat. Saya telah melewati, mungkin Mas Chandra telah melewati, tapi kita ingin share buat anak-anak muda, buat millennials agar mungkin kalian bisa menjadi lebih hebat lagi dari kita semua. Pasti. Ya. Pasti. Jadi terima kasih banyak Mas Chandra atas waktu kesempatannya. Luar biasa. Dan tadi kita ngobrol. Jangan lupa juga tadi nanti di-share. Saya juga bikin podcast bersama beliau nanti. Jangan lupa like-nya ya.
like dan komen di menit keberapa yang menurut Anda paling menginspirasi. Nah, begitu ya. Catat juga menitnya. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Gelap. Ya, ini mau kembali ke Surabaya. Ada Adan juga ini Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu. Sama-sama. See you dalam episode Mr. Parlemen berikutnya. Assalamualaikum.